telah menyelesaikan S1 akuntansinya di STIE Pelita Indonesia, eee, begitupun juga dengan S2-nya ya, yang konsen di manajemen keuangan, kemudian menyelesaikan S3 akuntansinya di Universitas Trisakti, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 komputer ya, sistem informasi di Universitas Terbuka. Dan terkait dengan pengalaman, pendidikan nonformal ya, beliau juga pernah, mengikuti komputer akuntansi di Steven Computer, kemudian pengalaman organisasi juga cukup konsisten sejak 2016 hingga sekarang, dan yang terakhir ini, di 2024 hingga sekarang ya, yang masih berlangsung itu, di organisasi Association of Young Accounting Scholars as Regional Coordinator One and member of the research ethic team ya. Kemudian terkait dengan pengalaman bekerja cukup banyak ya dan konsisten, fokus di bidang akuntansi dan yang terbaru mungkin di 2024 ya, terakhir hingga sekarang ini, beliau, selain sebagai konsultan ya di bidang akuntansi dan audit ya di CV Iman Sejati Berkah dan PT Konsultan Bisnis Sodano, beliau juga sebagai Chair of the International Forum on Digital Economy and Technology Advancement. Dan terkait dengan penghargaan sertifikasi dari BNSP juga, eee, cukup ini ya, cukup capable ya, yang terakhir di 2023 itu Certified of Digital Marketing, Practitioner. Kemudian beliau juga selain fluent di bahasa Indonesia, beliau juga menguasai bahasa Inggris dan Chinese. Dan ini terkait dengan link URL website ya, jika Bapak Ibu ingin melihat ataupun mempelajari gitu ya, terkait dengan publikasi ya dan informasi prestasi beliau ya, juga sudah tersematkan di sini link, URL-nya ya, bisa dilihat baik di Google Scholar, di Discover Orchid dan lain sebagainya. Untuk, luaran produk ya, prototipe beliau ada 2 ya di sini, Smart Eco Ledger dan Smart Greenhouse, yang di mana di sini tentu, berhubungan dengan teknologi digital yang, relate dengan topik kita malam hari ini. Kemudian untuk pengalaman mengajar beliau juga konsisten di, bidang akuntansi ya, sesuai dengan kompetensi, dasar akuntansinya. Kemudian terkait dengan penghargaan, akademik ya, achievement, beliau, terakhir di 2024 ya. Jadi di sini selain dari Best Paper and Best Presenter on the Third International Conference on Business Management and Accounting di 2024, juga sebagai Best Lecturer, Under 30 Years in Indonesia 2024. Kemudian beliau juga professional achievement-nya, eee, diperoleh juga ya untuk penghargaan profesional, eee, selain dari Best Speaker, beliau juga sebagai Best Moderator in Indonesia on Seminar Nasional Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Akselerasi. Dan tersematkan juga di sini link URL untuk terkait dengan, eee, biodata, CV maupun, eee achievement beliau ya, penghargaan-penghargaan maupun kinerja, prestasi, ilmiah dan non ilmiah beliau. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat, mungkin, angka awalnya bisa di Google Scholar dulu ya, untuk melihat sepak terjang dan kinerja berkualitas dari, Pak Nicholas ya. Cukup banyak sekali, eee, dan ini sungguh prestasi yang, apa namanya, perlu kita sebagai motivator ya, motivasi bagi kita untuk bisa, seperti beliau, seperti itu. Oke, demikian terkait dengan CV singkat dari Bapak Nicholas ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, baiklah ya karena sudah malam juga, dipersilakan kepada Bapak Nicholas untuk, sharing materi,
ya, ataupun sharing ilmu, terkait dengan materi kita, desain penelitian berbasis digital pada malam hari ini, dan mungkin durasi presentasinya mungkin bisa fleksibel ya 60 menit, Pak, silakan. Dan nanti setelah, kita mendengar presentasi dari Pak Nikolas, maka kita bisa dapat lanjutkan ke sesi diskusi atau Q&A. Oke, kepada Bapak Nikolas disilakan, Pak. Ya, terima kasih Ibu Dian. Izin kepada host, saya mau share screen tadi belum bisa. Sudah saya berikan aksesnya, Bapak. Dicoba lagi. Terima kasih Pak Dede. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Nicholas Ronaldo. Pada kesempatan malam ini, izinkan saya untuk membawakan materi tentang desain penelitian berbasis digital, pendekatan untuk publikasi Scopus. Ini adalah file saya yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Dian. Kita langsung saja masuk ke bagian materi. Nah, ini materi kita pertama melihat perubahan lanskap penelitian di era digital, Bapak Ibu. Tidak bisa kita pungkiri lagi, era digital ini memang sudah menjadi teman kita ya. Kita nggak bisa lagi menghindar, harus ada melakukan improvisasi. Apa saja ya perubahannya itu? Yang jelas yang pertama adalah perubahan teknologi informasi. Itu mengubah cara kita sebagai peneliti, Bapak Ibu, dalam merancang dan melaksanakan riset. Penelitian tidak lagi terbatas pada metode tradisional, seperti berbasis lapangan atau manual, melainkan sudah terintegrasi dengan big data, kecerdasan buatan, analitik digital, serta kolaborasi berbasis platform daring. Transformasi ini menjadikan penelitian lebih cepat, luas, dan mampu menjawab isu-isu kontemporer dengan pendekatan berbasis data digital. Yang kedua, tuntutan publikasi internasional atau Scopus, yang menjadi topik utama kita ya. Di dunia akademik global, Scopus ini menjadi standar kualitas dan pengakuan ilmiah. Scopus digunakan untuk menilai kredibilitas, visibilitas, dan dampak penelitian, serta menjadi tolok ukur produktivitas dosen, universitas, maupun lembaga penelitian. Oleh karena itu, setiap peneliti dituntut untuk menyesuaikan desain risetnya agar sejalan dengan standar internasional tersebut. Pentingnya integrasi digital dalam desain riset, digitalisasi itu bukan sekedar tren ya Bapak Ibu, tapi jadi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas penelitian kita. Kita memanfaatkan teknologi digital, maka kita bisa mempercepat proses pengumpulan data, meningkatkan akurasi analisis, memperluas kolaborasi lintas negara, serta memperbesar peluang publikasi di jurnal internasional bereputasi. Integrasi digital dalam desain penelitian ini juga menciptakan riset yang lebih transparan, replikatif, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan global. Jadi konsepnya itu adalah penelitian berbasis digital ini pendekatan riset manfaat teknologi informasi, sumber digital, dan perangkat analisis model penelitian, pengumpulan data, pengolahan analisis, hingga perbedaan penelitian konvensional dan digital. Kalau kita lihat dari konvensional itu bergantung pada observasi manual, wawancara, serta analisis data yang terbatas. Maka penelitian berbasis digital memanfaatkan big data, AI, dan jaringan kolaborasi global. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menghasilkan informasi dari lingkup sempit, tapi juga mampu mengolah data secara real time untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam. 4 pilar utamanya itu yang pertama digital data sources. Peneliti bisa akses beragam sumber data digital seperti big data, open data, database internasional, dan repository online. Yang kedua, digital tools. Kita pakai perangkat lunak analisis statistik, artificial intelligence, machine learning, serta bibliometric analytics tool.
Contohnya Fosviewer dan Biblioscience untuk melakukan analisis data yang lebih kompleks dan mendalam. Yang ketiga, digital collaboration. Ini kita pakai cloud platform, virtual research network, dan kolaborasi internasional. Ini akan memudahkan pertukaran data, diskusi, hingga penulisan bersama lintas negara tanpa batas ruang dan waktu. Yang keempat, digital publication. Tidak hanya di jurnal cetak, tapi jurnal digital juga. Open Science, repositori online, dan publikasi yang terindeks global. Desain dan metodologi digital. Yang pertama, kualitatif. Ini bantu eksplorasi fenomena sosial melalui jejak digital. Metode seperti etnografi, komunitas di media sosial atau forum daring. Sementara digital etnografi menekankan observasi dan partisipasi dalam ruang digital. Lalu ada text mining, ini bantu peneliti menggali dari data teks dalam jumlah besar seperti ulasan online, komentar medsos, atau berita digital. Dulu pernah saya membawakan materi tentang penelitian berbasis medsos. Nah, itulah dia. Kemudian yang kedua, kuantitatif digital. Kalau kuantitatif aja, saya yakin Bapak Ibu di sini sebagian besar paham untuk kuantitatif. Karena kita di sini sebagian besar basicnya dari accounting yang memang sangat kuat di kuantitatif. Nah, jadi kuantitatif digital itu sekarang bisa lebih luas dan efisien melalui survei online, bantu distribusi cepat, dan jangkauan responden lintas wilayah. Web scraping digunakan untuk mengumpulkan data dari situs web atau platform digital secara otomatis. Analisis Big Data Analytics dan AI-driven statistik ini buka peluang data dalam skala yang masih menghasilkan pola dan prediksi yang lebih akurat. Yang ketiga, metode digital. Ada metode biasa ya dan digital. Integrasikan survei online, analisis kualitatif digital, serta triangulasi digital. Model ini menggabungkan keunggulan data kuantitatif luas dengan kedalaman analisis kualitatif, kual ya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena penelitian kita ya Bapak Ibu. Dan kita bisa seperti Fosviewer dan Biblioscience untuk bibliometrik dan pemetaan literasi. Ada Smart PLS dan Amos itu untuk SEM. Python atau R itu untuk data science, big data analytics, dan machine learning. NVivo untuk yang kualitatif berbasis teks audio maupun visual. Ada satu lagi pakai Atlas TI itu juga seperti NVivo untuk yang kualitatif. Jadi dikasihkan penelitian yang lebih cepat, akurat, dan sesuai standar. Nah, untuk pendekatan kita dalam publikasi Scopus, yang pertama menentukan topik riset yang relevan dan novel. Novel itu intisari dari penelitian kita. Apa yang membuat punya kita tuh beda dari orang lain. Nah, di sini topik aktual relevan tren global. Identifikasi celah penelitian, riset gap, dari literatur terkini dan pastikan kontribusi dapat memberikan nilai tambah pada perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, optimalisasi literatur review digital. Basis data internasional seperti Scopus dan WOS bantu peneliti meracak tren riset terbaru, menemukan penelitian terdahulu yang relevan. Lalu bibliometric mapping pakai software seperti Fosviewer, Biblioscience ini bantu mengidentifikasi kata kunci, topik populer, dan jaringan sitasi untuk memperkuat dasar teoritis riset. Tiga, struktur artikel sesuai standar Scopus. Oh, ini jelas. Ya, kita ikuti ya. Selipalnya di Scopus. Kalau di internasional, author guidelines. Lalu strategi milih jurnal. Pilihlah Q1 PQ4 yang sesuai dengan M dan scope dari jurnal rujukan yang sudah kita pakai ya. Kemudian catatan thread juga diperhatikan. Lalu terakhir etika publikasi, ini plagiarisme. Terus apakah ada menggunakan AI dalam publikasi? Harus tanggung jawab ya kita.
untuk publikasi ini Bapak Ibu. Berikutnya contoh studi kasus dan best practice. Riset digital yang berhasil terbit di Scopus itu ada contohnya. Perilaku konsumen berbasis big data, studi kesehatan berbasis IoT, biometrik sebagai dasar novelty ini, ya kita bisa praktik terbaik dalam riset digital untuk bantu research gap, pakai Force Viewer biasanya. Kemudian kolaborasi internasional berbasis digital networking, ini bisa research gap, Mendeley, Google Scholar, multi country authorship juga bisa ya. Berikutnya tantangan dan solusi. Kalau kita punya tantangan pada predatorisme, ini memang sulit. Jurnal abal-abal ini nawarin publikasi yang cepat ya, tapi resikonya tinggi. Itu jangan. Kemudian validitas data digital ini, data yang kita ambil dari internet, sering tidak terverifikasi atau tidak representatif. Plagiarisme itu makin mudah orang akses data kita, jadi risiko jiplaknya itu tinggi juga. Yang keempat, misuse of AI. Kita pakai AI tanpa kendali etis bisa menyebabkan pelanggaran integritas, seperti pembuatan konten otomatis yang tidak orisinal atau manipulasi data. Solusinya kita pakai literasi digital riset, membekali peneliti dengan keterampilan digital, kemudian open science untuk keterbukaan data, transparansi metodologi, kolaborasi global ini untuk memperkuat jejaring internasional kita, dan research integrity untuk kejujuran kita pakai AI secara bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya sebenarnya berbasis digital ini bagus karena dia lebih cepat, efisien, kolaboratif, dan global ready. Risetnya relevan dan kompetitif internasional. Kunci utamanya supaya tembus Scopus adalah novelty, metodologi kuat, dan pendekatan digital. Mari kita sama-sama optimalkan ya, Bapak Ibu, teknologi digital ini untuk meningkatkan kualitas riset, memperluas jejaring akademik, dan memperbesar peluang publikasi di jurnal internasional bereputasi. Jadi riset kita tidak hanya kontribusi pada pengetahuan, tapi juga punya dampak yang nyata ya bagi masyarakat global. Nah, berikutnya saya mau kasih contoh dari tes Scopus yang kebetulan topiknya tentang digital juga. Nah, ini punya saya. Ini artikel Scopus saya yang berkaitan digital. Pertama Q1, Digital Competitive Advantage. Bagus juga ya. Ini bisa dipakai untuk jadi rujukan teman-teman semua, Bapak Ibu bisa pakai. Kita pakai kata digital itu udah quality masa sekarang, tapi beberapa tahun kemudian udah ketinggalan. Nah, kemudian Digital Culture Revolution, Improving Performance, juga Scopus ya. Yang terdata di sini semuanya Scopus nih. Kalau ini Management Accounting ini belum ada digitalnya. Ini tentang kinerja di bank syariah. Ini nggak ada digital. Ini nggak ada digital. Ini juga nggak ada digital. Jadi saya ini sekarang sudah ada dua artikel Scopus yang digital. Kalau kita cek di bagian research, lumayan juga. Saya ada digital di sini. Saya cari dulu. Digital Organizational Citizen Behavior untuk kepuasan auditor dan kinerja auditor ya. Kemudian untuk pengabdian juga kita usahakan juga digital biar lebih terkini ya karya-karya kita. Ini etika publikasi di era digital. Nah, ini yang saya jadikan pengabdian di
isu riset bisnis digital di Ikatan Cendekia juga pengabdian tentang digital. Nah, ini juga pengembangan kooperasi dan potensi entrepreneur untuk kooperasi digital Indonesia dan Malaysia. Ini kerjasama dengan Asosiasi Dosen Akuntan Indonesia waktu itu. Kemudian ada Haki juga. Haki itu juga rupanya mendukung dalam melakukan penelitian kita kalau Bapak Ibu mau mengambil hibah ya. Ada, saya bikin kita tentang digital juga, kinerja berbasis digital, sistem digital material flow cost accounting. Ini ada digital literasi, masuk karya buku, value creation digital accounting, transformasi laporan keuangan, revolusi digital dalam perspektif bisnis. Sebenarnya ada lagi nih, cuman kalau kita fit more, dia harus launching. Nah, ini contoh dari saya, baik untuk buku, haki, pengabdian, riset, dan Scopus yang ada kaitan dengan digitalnya. Ya, sekian lah bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Izin saya kembalikan kepada Ibu Dian. Terima kasih, Bu Dian. Baik, terima kasih banyak Pak Nikolas. Saya agak excited banget lihat skor Sintanya ya tadi Pak. Sampai 2000-an. Itu perlu nanti mungkin bagi kita eh, apa namanya publikasi ini sepertinya memang terkait dengan noveli itu perlu memang kita lebih banyak wawasan terkait dengan hot issue terkait digital ini gitu ya sehingga bisa membuka peluang lebih besar gitu ya Pak ya bisa diterima artikel kita di jurnal. Oke, baiklah dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Nikolas tadi ya eh, boleh bagi Bapak Ibu disilakan bagi ada yang ini ya, bagi Bapak Ibu. Kebetulan di kolom chat, ya ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Ayu Suryan dan dari ya. Selamat malam Pak Nikolas, saya ingin bertanya bagaimana cara memilih Scopus yang kemungkinan lolosnya tinggi dan cara mendeteksi jurnal Scopus yang bermasalah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Ayu Suryadari atas pertanyaannya. Kita langsung praktekkan saja. Kalau memilih jurnal Scopus, kita masuk saja di websitenya. Ya. Saya asal-asal aja cari ya. Hah? Selagi namanya jurnal itu ada di dalam Skimago, maka biar lebih aman lagi, kita pastikan namanya itu muncul di sini. Masih loading ya Bapak Ibu. Nah, kita klik sources di title. Nah, ini muncul nih. Kita pilih.
Betul ya. Persennya masih ada. Kalau di atas 75% berarti dia Q1. Kemudian satu lagi kita cek di pair list. Nah, dia currently cover base Scopus itu masih sampai 2025, berarti ini aman. Kemudian kita klik standalone jurnal, kita pastekan nama jurnal tadi. Mereka muncul ya. Kalau tidak muncul, berarti jurnalnya bebas dari predator. Kemudian pertanyaannya satu lagi, kemungkinan lolos tinggi. Kita masuk ke jurnal, tapi nggak semua ya Bapak Ibu. Sebagian memberikan tingkat acceptance rate-nya. Biasanya kalau Scopus acceptance rate-nya di bawah 20%. Karena memang betul-betul diseleksi artikelnya. Nah, seperti itu ya Ibu Ayu. Nanti Pak. Oke, itu ya tadi Bu Ayu, jawaban ataupun tanggapan dari Pak Nicholas. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain yang masih, eee, ada yang ingin bertanya disilakan ya, baik itu dengan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ataupun dengan bertanya langsung dengan, eee, membuka mic-nya ya, open mic ya, berinteraksi langsung dengan Bapak Nicholas, disilakan ya. Oke, sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain ya, ini saya izin mau bertanya ini Pak Nikolas ya terkait dengan, apa namanya, desain penelitian ataupun metopen gitu ya, metopen dari, eee, artikel itu sebenarnya bagaimana cara kita mencari gitu ya, mencari, eee, jurnal yang memang dia nerimanya itu kayak kan kalau penelitian kualitatif cenderung kayak sulit gitu ya, lebih sulit, dapat, apa namanya, jurnal yang bisa menerima itu begitu ya, yang kualitatif. Apalagi, yang menggunakan, kayak tadi ada tekno mungkin yang disebutkan atau etnografi dan lain sebagainya, ketimbang penelitian yang memang, beranjak dari kuantitatif gitu. Itu kira-kira bagaimana Pak pencerahannya? Mohon. Ya, terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Iya, Kalau mau menentukan metode yang cocok di jurnal itu ya kita harus baca MN scope-nya. mmm, Sekarang di jurnal-jurnal Scopus itu sendiri memang sudah ada yang memfokuskan di kualitatif saja. Saya kasih contoh nih. mmm, mmm, Jadi kalau memang di scope-nya tertulis boleh ketik kita masuk. Tapi kalau dia hanya mengatakan only kuantitatif, ya kita jangan masukin kualitatif. Pasti langsung kena tolak itu. Ini ya, contohnya kualitatif. Nah, muncul itu. Ini sudah pasti semuanya mmm, kualitatif yang ada di dalam nama-nama ini. Ini lebih cepat kita deteksinya pakai nama jurnal kan. mhm, Inilah dia jurnal-jurnal yang berkaitan kualitatif. Tinggal lihat dulu kita ini di bidang ilmu apa. Ini accounting ada nih. 70% berarti dia Q2. gitu. Ini kualitatif sosiologi, ini kualitatif di perawatan, di perawat Mhm, ya. Ini di market, mhm,
ini psikoterapi, ya seperti itu dia. Ya, terima kasih banyak Pak, nanti, akan saya coba, searching seperti itu. Kemudian ini kebetulan udah ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Idawati, eee, bagaimana memunculkan ID Scopus yang tidak muncul di Sinta, Pak? Ini Ya, tidak terdetek oleh Sinta. ya Ibu Idawati, kalau ID Scopus itu kan kita bisa dapatkan dari website Scopusnya langsung. Nanti ID Scopusnya itu kita copy ke dalam update profile di akun Sinta kita, Bu. Dia memang kalau kita baru awal daftar Sinta itu pasti kosong ID Scopusnya. Kita harus input manual. Minta bantu LPPM-nya bisa itu, Bu. Oh, berarti Itu, di-update Bu. manual ya, Pak? Heeh, sinkron otomatisnya Iya, belum bisa gitu ya, Pak, ya? Oke, heeh. iya. Begitu Ibu Idawati, atas tanggapan, dari pertanyaan Ibu tadi, ya mungkin pakai cara manual ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari, Ibu Heni Kumaladewi, "Selamat malam, saya ingin bertanya terkait dengan judul disertasi saya adalah model pemberdayaan ibu dalam pencegahan resiko tuberkulosis pada anak berbasis media digital. Menurut Pak Nikolas, untuk studi kualitatif, itu bagian-bagian apa saja yang perlu ditonjolkan untuk bisa diterima di Scopus?" Demikian, Pak. Nah, terima kasih Bu Heni. Oke, ini disertasinya ini bidang ilmu apa ini ya? Kesehatan masyarakat ya? Kalau mau ditonjolkan jelas harus novelty ini. Nah, cuman karena kesehatan masyarakat kan saya nggak ngerti juga bidang ilmunya ya, bukan bidang saya. Tapi yang jelas novelty itu harus ada. Novelty-nya tuh nanti bisa berupa pengembangan model. Misalnya, pencegahan risiko tuberkulosis itu apakah ada berpengaruh dengan, apakah bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat. Kadang orang-orang budaya setempat menganggap itu adalah hal yang lumrah, takutnya itu malah menjadi penyebab penyebaran penyakit tuberkulosis contohnya. Nah, itu kan bisa menjadi novelty. Atau pengembangan pengukuran risiko pencegahan, sorry, pencegahan risiko tuberkulosis ini misalnya punya 5 dimensi. Kita tambahin 2 dimensi baru. Itu juga novelty. Nah, kalau mau berbasis media digital, berarti kita menggunakan alat digital. Nah, kalau di kualitatif, itu nanti kita lakukan yang namanya coding. Dari hasil wawancara terbuka ataupun wawancara tertutup, kita masukin ke dalam aplikasinya, NVivo atau Atlas TI. Nanti di situ program akan menilai apa keyword yang akan dominan, yang paling sering muncul dalam jawaban si partisipan. Nanti di sana bisa kita rangkum, itu juga bisa menjadi novelty, yaitu novelty berupa hasil. Nah, bagian kualitatifnya nanti di situ. Begitu yang bisa dapat saya sampaikan Bu Heni. Oke, ya sudah bisa diterima ya Bu Heni ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Deni Wijayatri, Pak. Izin bertanya, apakah wawancara dan observasi bisa dijadikan artikel Scopus? Jika iya, menggunakan metode apa ya, Pak? Wow, bagi umat Muslim. Ya, sebenarnya kalau untuk level Scopus agak kurang kalau wawancara dan observasi. Harus ada pengembangan. Misal, kita tambahkan studi pakar, kita tambahkan FGD, kita tambahkan triangulasi. Itu 3 hal yang tadi saya sebutkan itu adalah untuk memvalidasi dan membuat reliabilitas dari hasil wawancara dan observasi. Jadi itu yang bisa saya sarankan Bu Deni.
Berarti tidak cukup dengan wawancara dan observasi saja, Pak, ya, harus ada Tidak, tambahan tools lainnya ya, Pak? Mhm, iya, tidak cukup, harus ada tambah lagi. mhm, ya. Baik itu, Bu Deni ya tanggapan dari Pak Nikolas. Jadi memang sepertinya, kalau misalnya mau apa tuh, targetnya itu adalah di publikasi Scopus, maka, sepertinya alat yang digunakan itu bukan sekedar wawancara ataupun observasi. Eee, oke demikian ya Bu Deni, mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari, Bapak Muhammad Sulaiman. Izin bertanya, minimal itu berapa variabel untuk, Scopus, Q2 dan metode apa sebenarnya yang cocok seperti itu, Pak? Sebenarnya nggak ada juga patokannya, Bu. Mhm, Pak Sulaiman ya, nggak ada patokan juga. Kalau kita risetnya murni kualitatif, itu kan berarti hanya satu variabel. Tapi betul-betul satu variabel ini kita perdalam. Jadi satu pun bisa ya. Tapi kalau kuantitatif, kalau mau tembus Q2 ya paling tidak ada variabel moderasi dan ada variabel mediasi. Kalau metode apa yang cocok, semua metode cocok. Selagi bisa kita submit di tempat jurnal yang cocok. Tidak ada masalah di sana, Pak Sulaiman. ya demikian Pak Sulaiman tanggapan dari Pak Nikolas ya, mmm dan memang benar ya kalau saya apa, pernah juga tahu dari teman ataupun pembicara yang lain itu yang sudah publikasi Scopus itu terkait variabel itu memang, sebenarnya tidak ada batasan ya Pak Nikolas ya, tapi perlu didampingi kayaknya ada yang variabel intervening ataupun moderasinya seperti itu ya. Kadang variabel kayak independennya itu hanya satu atau 2 saja gitu. Nah kemudian dibarengi dengan mediasi ataupun intervening itu yang kadang juga disukai oleh Scopus ya, Pak Nikolas ya? Iya, Oke. Bagaimana tanggapannya Pak Sulaiman? Atau Pak Sulaiman bisa interaktif dengan Pak Nikolas gitu, kalaupun memang ada hal yang, kurang clear gitu ya, yang masih mengganjal, eee, karena ini mungkin targetnya Q2 gitu ya. Apalagi kalau Q2 mungkin, eee, lebih rigid lagi seperti itu. Oke, baiklah sudah bisa diterima ya oleh Pak Sulaiman, terima kasih. Bapak Ibu yang lain jika ada yang masih mau ditanyakan kepada Pak Nikolas disilakan ya, eee, sharing, terkait dengan ilmu beliau yang sudah, eee, apa namanya, mempublikasikan artikelnya di jurnal Trindade Scopus ya, terutama dengan topik kita hari ini itu konteksnya di desain penelitian berbasis digital ya. Jadi kita juga sudah bisa menggunakan konteks, digital gitu untuk desain penelitian gitu. Apalagi kalau tadi sempat juga Pak Nikolas, apa namanya, menyampaikan terkait dengan hot issue-nya gitu menggunakan, variabel digital gitu ya, kata-kata digital sebagai keyword dalam judul gitu. Memang kadang judul ini ya Pak Nikolas ya, judul ini juga, menjadi apa sih namanya, acuan ya bagi para reviewer ataupun editor dari jurnal-jurnal Scopus ini, untuk bisa diterima di saringan pertama ya dari editor ini. Kalau judulnya kurang gimana gitu ya, Pak, ya, eee, itu biasanya ya sudah tertolak duluan ya, Pak Nikolas, ya? Kalau judulnya nah, kurang iya. apa gitu ya, Pak, ya? Oke, eee, silakan Bapak Ibu. Oh ini Pak Sulaiman, menyambung pertanyaan dari sebelumnya Pak, untuk biaya publikasi Scopus Q2 itu berapa ya Pak? Iya, terima kasih Pak Sulaiman. Scopus Q2 itu bisa di Mhm. harga paling tinggi yang saya tahu tuh 30 sampai 35 juta. Yang gratis ada, tapi memang nunggunya lama itu.
karena banyak yang antri di situ. Jadi sekitar itulah intervalnya. Paling tinggi 30 sampai 35. Ya, demikian ya Pak Sulaiman ya, kisaran biayanya itu kata Pak Nikolas rata-rata di antara 30 sampai 35 juta. Mungkin kalau didolarkan itu mungkin 2 ribuan ya. 2.000 sampai 3 ribuan dolar gitu Pak ya. Iya, Mm-mm. Izin Bu Dian, Pak Nikolas, Ya, monggo silakan Pak Pringgo. melanjutkan tadi Pak Sulaiman tadi kan untuk biayanya ya. Kalau untuk waktu Iya. lama publishnya itu kira-kira berapa lama gitu untuk Scopus? Scopus aja tapi tidak terindeks. ya. Terima kasih Mas Pringgo atas pertanyaannya. Kalau masalah waktu susah juga kita tebak ya, karena kan tergantung dari editor. Tapi biasanya kalau sudah bereputasi tinggi, seperti Emerald, Sage, Taylor and Francis, kemudian ada Elsevier, mereka cenderung editornya cepat menanggapi kita. Biasanya 3 hari paling lama sudah ada muncul balasan di email kita. Apakah punya kita diterima atau ditolak. Kalau yang selain di luar publisher yang besar, itu mau nunggu balasan editornya saja bisa berbulan-bulan. Itu baru di editor, belum lagi ke reviewernya. Belum lagi kita harus revisi, nunggu lagi editornya nyampaikan ke reviewer lagi. Jadi kalau biasanya jalur normal, saya sudah pernah coba juga. Paling cepat yang pernah saya dapatkan itu sampai publish sekitar 7 bulan. Paling cepat. Itu pun Q4. Pernah juga yang tadi ada saya tampilkan Q1 bareng teman itu 1 tahun lebih nunggunya sampai publish. Pernah juga Q2 itu 2 tahun lebih baru publish. Jadi memang butuh kesabaran. Dan kalau untuk teman-teman Bapak Ibu yang lagi ngajuin fungsional, kalau mau ngurus ya terbitnya jauh-jauh hari ya. Jangan pas mau ngurus baru mau terbit itu nggak mungkin terkejar. Ya, seperti itu ya, Mas Pringgo. Oke, terima kasih ya Pak Nikolas. Eh, izin lanjut lagi di luar itu dan terkait dengan pembahasan kita malam ini tentang bagaimana metode ya untuk mencapai Scopus itu. Kalau misalkan kita ingin membuat sebuah penelitian nih, apakah metode SLR itu dilakukan di awal atau mungkin setelah kita menentukan, ya pasti menentukan tema dulu, tapi sudah ada variabel-variabelnya atau seperti apa ya Pak Niko? Yang pasti nanti setelah kita menggunakan metode SLR itu kan pasti menggunakan yang namanya aplikasi-aplikasi seperti kita untuk cari jurnalnya kan yang pakai Herzing version Francis itu untuk mencari beberapa jurnal. Terus setelahnya mendapat jurnal kita harus mensortir lagi karena kita sudah punya jurnalnya. Terus kita cari di Viewer gitu untuk mencari eh, keterkaitan atau variabel apa aja yang sudah sering digunakan dalam penelitian gitu. Itu seperti apa nih Pak Niko ya? Terima kasih. Baik, Mas Pringgo, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama jelas kita harus tahu dulu variabel utama kita apa. Kalau kita murni kualitatif, maka pasti cuma satu variabel biasanya. Paling banyak 2 variabel. Kalau murni kualitatif. Kalau kita kuantitatif, kita fokus di Y, variabel dependennya. Kalau ada Y1, Y2, Y3, kita pilih Y yang paling ujung posisinya. Berarti Y3 ya, kalau ada 3. Nah, dari Y3 itu silakan lakukan sistematik literatur review-nya. Silakan download seberapa sanggup jurnal itu, kita import ke Mendeley, nanti dari Mendeley export, lalu import lagi ke Viewer, seperti yang dulu pernah saya bikin webinar bersama Ikma juga ya. Tutorial cara pakai Viewer ya, di situ ada. Jadi nanti dari Viewer nanti terpetakan itu variabel Y-nya itu cocoknya pakai variabel apa saja sebagai X mediasi atau moderasinya kan nampak dari pemetaan polanya. Jadi SLR ya biasanya sih
disarankan setelah kita tahu apa yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian. Tidak berarti harus judul ya, kita harus tahu dulu permasalahan utamanya. Setelah itu kita tentukan variabel yang cocok dengan si dependennya, barulah kita tentuin judul. Kalau saya begitu, tapi nggak tahu ya. Setiap peneliti pasti punya cara yang berbeda, punya cara untuk mencapai tujuannya sendiri juga ada masing-masing ya. Kalau saya ngerjain jurnal, biasanya saya buat dulu dari hasil pembahasannya dulu, karena itu yang saya punya datanya kan. Ada juga teman yang mau kerjainnya tuh harus betul-betul dari latar belakang, lanjut ke literatur review, sampai ke kesimpulan. Kalau saya kerjain dulu hasil penelitian, pembahasan, baru saya bikin metodologi, teori, dan fenomena. Terakhir kesimpulan. Ya, pada akhirnya tetap sama. Tujuannya menciptakan publikasi kan? Nah, seperti itu, Mas Pringko. Baik, terima kasih Pak. Terakhir Pak Niko, terakhir. Ya, Ini kan saya juga eh, mahasiswa di Brawijaya juga sama dengan Bu Dian, cuma saya di PDMKJ Bu. Saya di PDMKJ di ilmu dokter manajemen ya. Kepala Kaprodi kita, dekan sekarang ya, Pak Sabil, Prof Sabil. Nah, eh yang jadi permasalahan saya di sini adalah disertasi saya itu kan terkait dengan kepatuhan wajib pajak Y-nya. Dan yang pasti itu adalah berkaitan dengan loyalitas. Sedangkan loyalitas ini sudah banyak dipakai gitu. Apakah ada ini Pak Niko, mungkin dari teman-teman lain yang punya pengalaman selain menggunakan grand teorinya adalah loyalitas apa untuk kepatuhan gitu. Terima kasih, itu aja. ya. Kalau kita bicara teori, ya sebenarnya teori pajak juga ada beberapa ya. Teori regulasi, slippery slope, TBP. Mungkin yang bisa saya sarankan ini adalah pengembangan novelty-nya ya, Mas. Kalau kita di loyalitas, secara teori pasti sudah ada indikatornya ya. Kita cari lagi artikel yang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas. Usahakan cari yang dari Scopus atau WOS, Web of Science. Jadi dari artikel itu nanti kita selidiki mana faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap loyalitas ini. Faktor itulah yang kita jadikan sebagai tambahan indikator dalam loyalitas. Sehingga itu menjadi nilai tambah di penelitian kita. Itu novelty juga, yaitu novelty modifikasi pengukuran namanya. Sekiranya itu yang bisa saya sarankan untuk saat ini, Mas. Baik, terima kasih Pak Niko, Sama-sama. terima kasih Bu Dian. Ya, ya, salam kenal Pak Pringgo. Satu pejuang disertasi ya, satu amat. Mmm, Baiklah, teman-teman yang lain, Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang masih ada pertanyaan disilakan ya, mumpung masih ada waktu sekian menit lagi ya. Kebetulan untuk PowerPoint-nya ya, untuk materi yang disampaikan oleh Pak Nikolas tadi sudah di-share sendiri ya langsung oleh Bapak Nikolas di kolom chat. Kemudian sambil menunggu pertanyaan lainnya, Bapak Ibu, diharapkan dapat bisa mengisi link presensi ya, link presensi yang sudah di-share oleh panitia dan link evaluasi ya. Kemudian juga disertakan ada link pendaftaran untuk bagi calon anggota IJMA yang baru ya. Apabila misalnya ada teman-teman rekan-rekan kita yang belum apa namanya terdata ataupun terdaftar di keanggotaan IJMA, mungkin bisa di-share ya, baik itu secara individual maupun secara kolektif ya di kampus home base kita masing-masing gitu ya. Eh, Baiklah Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau dipertanyakan kembali ataupun ada hal yang memang belum jelas ya. Oh, ini ada Pak Suleman ya, mempertanyakan kembali tempat publikasi yang gratis gitu ya. Nah, jadi mungkin Pak Nikolas bisa sharing gitu terkait dengan ini pertanyaan Pak Suleman.
Publikasi yang gratis mungkin, Ya, open access atau seperti apa ya? kalau Silakan. gratis, Scopus ya. Mhm. Sebenarnya pasti banyak itu, cuman nggak kedetek aja sama saya, Bu. Pasti banyak itu kok. Iya banyak. Meskipun gratis pun kadang dia ada minta biaya proofreading, ada biaya editing, kadang ada juga. Yang betul-betul gratis pun ada. Cuman ya nggak tercek sama saya sebanyak itu, Bu. Ya gitu ya, Pak Sulaiman. Pasti ada itu. Cuman harus rajin cari kita. Iya. Ya memang benar, Pak, ya. Artikel Scopus itu kan ribuan ya, Pak, ya. Cukup banyak sekali, jadi tidak mungkin, kita, apa, cari satu-satu gitu ya. Tapi memang belum ada ya, Pak, alat alat khusus gitu atau, teknologi digital gitu yang bisa mensortir langsung gitu, yang free, EPC, yang nggak ada ininya, pembayarannya itu apa ini, bisa nggak ada alat tersendiri gitu? Nggak ada ya, Pak, ya? Belum ada ya? Kalau yang bisa saya sarankan ya pakai AI, ChatGPT, Perplexity atau Gemini. Kita ketik promptnya, Heeh, tolong carikan jurnal Trindex Scopus yang heeh. EPC-nya tidak ada biaya. Ya, itu aja yang bisa saya sarankan. Karena tools yang secara aplikasi belum Oh, ada. ya. Paling pakai AI lah minta tolong. Oh, begitu. Mhm mhm. Ya, ini memberdayakan, fasilitas teknologi ya, Pak, ya, menggunakan, AI mungkin ya menjadi salah satu solusinya mungkin ya, bisa jadi, karena ya untuk mencari satu-satu memang cukup banyak ya, eee Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Deni Wijayatri ya, lanjutan dari tadi ini sepertinya, untuk artikel SLR, adakah batasan minimal jumlah artikel yang harus direview untuk publish di Q1, Pak? Oke, terima kasih Bu Deni atas pertanyaannya. Kalau Q1 itu pasti sudah level yang paling tinggi. Saya sarankan lebih dari 500. Sebenarnya sebanyak-banyaknya itu udah yang paling bagus ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya, pastikan 500 lebih kalau bisa. 1.000 kalau ada, kalau sanggup 1.000 diolah datanya lebih bagus lagi. Diusahakan 500 minimal. Begitu Bu Deni. Demikian ya Bu Deni, cukup banyak sih 500 ya menurut saya ya Pak. Membaca Iya, sebanyak itu artikel ya 500 banyak sekali. Eee, Sepertinya hari ini banyak yang tertarik terkait dengan ini ya, metode penelitian SLR gitu, pendekatan SLR, eee, karena sepertinya yang SLR ini yang kayak lebih sederhana seperti itu ya, kualitatif yang, lebih sederhana yang memang bisa menjangkau, eee, artikel, di jurnal Terindex Scopus gitu ya. Ya, monggo Bu Deni, jadi nanti disortir apa namanya, dicari artikelnya ratusan gitu ya, eee, tapi mungkin bisa dengan ini, minta bantuan dari Scopus AI mungkin ya. Kalau Scopus AI, seperti, materi siapa ya, yang ada pertemuan narasumber ya waktu di webinar yang sebelum-sebelumnya itu, bisa menggunakan Scopus AI gitu ya. Jadi dia lebih, apa namanya, lebih mudah kita untuk mensortir, artikel-artikel yang jumlahnya cukup banyak gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan jika ada yang mau dipertanyakan lagi. Ini sebenarnya menarik ya, oh Pak Sulaiman lagi ya. Monggo Kak, gimana kalau ndak Bapak diskusi aja interaksi langsung gitu dengan Pak Nikolas gitu Pak. Biar ini apa, berkembangnya pertanyaan ataupun, lebih luas gitu ya jawabannya, tanggapannya gitu Pak. Pak Sulaiman, ini menarik loh Pak, bahasannya, topik yang, diangkat dan dipertanyakan oleh Pak Sulaiman gitu ya. Sebenarnya ini pertanyaan kita semua gitu ya, pertanyaan kita semua yang sedang berjuang untuk, apa, publish di Scopus gitu. Oh, oke oke.
sedang ada kegiatan. Oke, pertanyaan Pak Sulaiman ini terkait dengan untuk kolaborasi penelitian, ini minimal berapa orang, Pak? Kalau untuk Scopus Q2. Ini fokusnya kayaknya Scopus Q2 terus, Pak Sulaiman ya. Heeh. Silakan, Pak Nikolas, kira-kira kolaborasi autornya ini minimal ataupun maksimalnya berapa? Oke, jadi yang namanya Scopus ini kan mau menjaga akreditasi mereka juga. Supaya bisa terindeks Scopus, dalam satu edisi jurnal itu harus minimal ada 4 negara penulisnya itu. Jadi kalau mau, ya tambahin aja penulis dari luar negeri, itu peluang naiknya jadi bertambah. Tapi tentu didukung dengan kualitas artikel juga. Jadi minimal berapa sih nggak Mmm. bisa jawab, karena dilihat dari kualitas, dan kalau memang ada penulis luar negeri ya menjadi nilai tambah. Kalau maksimal itu sesuai ketentuan lah. Ada yang maksimal 5, ada yang 6, ada yang maksimal 10. Beda-beda itu tergantung pengelola jurnal. Seperti itu Ya. Pak Sulaiman. Ya, demikian ya Pak Sulaiman ya. Jadi, eee, tidak ada sebenarnya tidak ada batasan ya untuk maksimal ya, tapi tergantung dari, jurnal masing-masing ya, karena mereka punya regulasi yang beda-beda gitu ya, Pak, ya. Heeh. Mmm, kalau bisa kolaborasi antar negara, sebenarnya itu pengaruh juga ke akreditasi kita ya, Pak, ya, akreditasi kampus home base ya, kalau misalnya autor dalam karya ilmiah kita itu bisa kolaborasi dengan lintas negara, seperti itu ya, Pak, ya, Nicholas. Oke, Pak Sulaiman ada lagi yang mau dilanjutkan untuk pertanyaannya? Saya akan bacakan, sampaikan ke Pak Nicholas gitu. Silakan Bapak. Ya, gimana Bu? Ya, Maaf. untuk Q2, tapi Bapaknya melanjutkan untuk Q2, untuk minimal tadi, Pak, minimal dan maksimal autornya itu, atau kolaborasi penelitian itu untuk Q2. Tapi memang untuk semua atau semua kuartil itu Scopus ya, itu memang aturannya seperti Iya, itu, Pak, ya, Pak Nikolas? iya, iya benar. Iya Iya, Bu. sama, Pak. Ya, sama, Pak Sulaiman. Menurut Pak Nikolas ya, untuk kuartil berapapun kalau misalnya terindeks Scopus, ya tanggapan dari, Pak Nikolas tadi demikian, gitu ya. Tidak ada batasan tergantung dari jurnal, masing-masing. Mungkin nanti Pak Sulaiman mungkin lebih ini ya, lebih agak, apa, mungkin lebih cermat untuk melihat, aturan-aturan ataupun seperti yang disampaikan oleh Pak Nikolas tadi ada kayak gaya selingkung ya, gaya selingkung ataupun template maupun aturan-aturan bagi author guidelines-nya di apa, masing-masing jurnal itu karena berbeda-beda Pak, jadi untuk membaca lebih cermat saja gitu. Karena, ada juga saya, apa, baca-baca itu penelitian itu ada yang satu gitu kan, satu autor saja itu mereka bisa publish gitu ya. Nah itu Iya, mungkin jurnalnya beda-beda gitu ya Pak Nikolas ya? Karena aturannya juga regulasi masing-masing jurnal itu beda ya Pak Nikolas ya? iya benar. Mhm. Oke Bapak Ibu, yang masih ada mau dipertanyakan disilakan kepada Pak Nikolas ya. Silakan selain dari Pak Sulaiman, Ibu Deni, atau, Bapak Ibu yang lain ya, Bu Heni mungkin, silakan. Kalaupun dari teman saya itu ada juga dia ngelihat dari apa, kalau kalau kita kan baca, apa, artikel itu kan kadang ada tulisannya ini, eee, submit-nya kapan, tanggal kapan gitu ya Pak Nikolas ya, terus ada accepted-nya kapan, terus publication-nya kapan gitu ya. Tanggalnya gitu kan. Jadi mungkin dari situ bisa ini ya Pak ya, Pak Nikolas kita ngatur gitu ya, oh ternyata, jurnal ini cepet loh, oh cuma 3 bulan, ada 6 bulan, ada yang setahun, ada gitu ya Pak ya. Bisa juga lihat Iya, dari situ ya Pak ya, dari artikel. bisa lihat juga di ketika kita download, nanti ada tuh Mhm, kayak kalau di Emerald ada dikasih keterangan, submitnya tanggal mhm. sekian, revisi Oh tanggal iya, sekian. mhm, Nah, itu bisa kita mhm lihat mhm juga tuh mhm. estimasi waktunya.
Ya, estimasi waktunya, benar-benar sekali. Jadi, ya kembali lagi sebenarnya kita harus banyak baca gitu ya, banyak baca jurnal, banyak searching informasi terkait, apa namanya, publikasi tadi di masing-masing jurnal maupun publisher-nya. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada, yang ingin dipertanyakan atau kita diskusikan terkait dengan topik kita hari ini di satelit yang berbasis digital ya? Dan sebenarnya ini sangat materi yang cukup menarik, topik yang cukup menarik sekali gitu ya, bagi kita para, pejuang pejuang karya ilmiah ya, karya ilmiah, eee, untuk mengejar Scopus ya, karena memang kiblatnya penelitian pada saat ini memang di Scopus, seperti itu. Oke, saya rasa, tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan pada malam hari ini ya, Pak Nikolas, saya ucapkan terima kasih banyak ya atas sharing ilmunya dan ini cukup sangat bermanfaat bagi kami semua ya untuk bisa, menyelesaikan tulisan-tulisan, terkait dengan, jurnal bereputasi Scopus tersebut gitu ya. Dan dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Nikolas tersebut, kita dapat simpulkan bahwa desain penelitian berbasis digital ini sebenarnya membuka peluang yang cukup besar bagi kita para peneliti, dosen akuntansi, ataupun mahasiswa untuk menghasilkan riset yang tentunya lebih relevan, efisien, berdampak, dan juga disukai gitu ya, untuk bisa publish di jurnal terindeks Scopus. Dan pentingnya kita juga mengetahui hot issue digital sebagai salah satu daya tarik, bagi peluang diterimanya artikel tersebut di jurnal terindeks Scopus. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nicholas Renaldo ya, yang, sudah berkenan pada malam hari ini direpotkan untuk sharing ilmu oleh IJMA untuk kesekian kalinya. Sebelum saya menutup kegiatan sesi diskusi malam hari ini, izinkan saya menutupnya dengan pantun, "Pergi ke pasar membeli ketupat, dibawa pulang untuk keluarga tercinta." Ilmu malam hari ini sungguh bermanfaat, semoga manfaatnya, untuk publikasi Scopus kita bersama. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf atas hilaf dan salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima terima kasih kasih Bapak Bapak. Ibu. Saya Oke. saya kembalikan kepada MC Ibu Niputu. Baik,